Bab 53, Ye Ziyun terbunuh, kekuatan iblis Nili meletus. Shen Fei dan Shen Yue pulih perlahan, ketika mereka melihat mayat monster yang tercabik-cabik di seluruh tanah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi di sini? Shen Yue melihat mayat monster di tanah, lalu menatap Nili lagi. Apa yang baru saja kamu lakukan? Kaki Shen Yue gemetar. Dia tidak mengharapkan rencana yang sempurna ini melihat monster-monster ini di tanah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa monster-monster ini menjadi seperti ini tanpa bisa dijelaskan. Faktanya, ketika Nili berhenti tepat waktu, gerakan dan kesadaran mereka juga terhenti. Di kota Glory, para prajurit, Ye Mo dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa panda gigi harimau Nili akan memusnahkan gerombolan binatang buas dengan satu keterampilan tempur, dan hanya puluhan juta monster yang tersisa. Nili tidak berpikir kamu menang, Shen Fei mencibir. Tepat di belakang Nili, sosok dengan atribut muncul, memegang pedang panjang di tangannya dan menusuk punggung Nili. Ternyata Shen Xiu menyamar sebagai monster dan menunggu kesempatan untuk membunuh Nili. Hati-hati, Nili. Ziyun dengan cepat terbang di belakang Nili. Pedang panjang Shen Xiu menembus tubuh Ye Ziyun seolah berubah menjadi unicorn, dan Ye Ziyun memuntahkan seteguk darah. Li. Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh, dan Shen Xiu juga terluka oleh energi pedang, dan lengannya benar-benar patah. Nili menangkap Ye Ziyun, dan tangan Nili berlumuran darah Ye Ziyun. Yang mengejutkan Nili, Ziyun jelas mengenakan pakaian roh yang diberikan oleh roh ruang dan waktu, dan musuh di alam yang melayani Tuhan dapat melemahkan musuh di atasnya. Lantai 3 dengan keterampilan, tidak mungkin orang di bawah Wu Zong melukai Ziyun. Rasa dingin tanpa batas, itulah jejak rasa dingin yang dibor mati-matian, seolah-olah rasa dingin itu masuk ke tulang. Setiap tulang tampak beku rapuh. Setiap kali saya bergerak, rasanya sakit seperti patah tulang, dan sangat sakit. Dingin sampai ke tulang. Setelah beberapa saat, itu tiba-tiba berubah menjadi rasa sakit yang parah. Yang lebih menakutkan adalah saya tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki saya. Rasa sakit yang parah sepertinya menghancurkan Ziyun berkeping-keping, tidak peduli di mana sakitnya. Ziyun memandang Nili dengan enggan, dan adegan singkat dari kehidupan sebelumnya muncul di benak Ziyun, dan dia tampak mati seperti ini di kehidupan itu. Ziyun memandang Nili sambil tersenyum. Nili, aku sangat kedinginan. Beberapa adegan selalu muncul di pikiranku. Aku tidak tahu mengapa aku merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak akan berada di sini di masa depan. Kamu punya untuk merawat penduduk kota Glory dengan baik untukku. Satu-satunya sayang sekali aku tidak bisa tinggal bersamamu selamanya dan melahirkan bayi untukmu. Ziyun kehilangan napas setelah berbicara, dan Ziyun hanya mati seperti giok, dan layu seperti bunga. Hujan mulai turun di langit, dan hujan terus membasahi tubuh Nili. Shen Xiu, yang berada di belakangnya, menutupi lengannya dan tiba-tiba tertawa. Kamu telah merasakan sakitnya kehilangan orang yang kamu cintai. Bagaimana perasaanmu? Shen Xiu tertawa hahaha. Suara itu menyebar ke seluruh langit. Ye Mo memuntahkan seteguk darah saat melihat pemandangan di depannya. Yuner. Tuan Ye Mo, Ye Xiu mendukung Ye Mo dan memandang Nili dan yang lainnya. Shen Xiu. Aku ingin kamu mati hari ini. Mata Nili merah, surai yang mengalir dan ramping di kepala Nili menjadi lebih pucat di bawah hujan,
dan darah merah terus bersinar di tubuh Nili. Kabut petir, Ye Xiu dan yang lainnya, serta Shen Fei, Shen Xiu, dan Shen Yue semuanya ketakutan dengan penampilan Nili saat ini. Shen Fei dan yang lainnya tidak berniat untuk kembali hidup kali ini. Karena Ye Ziyun sudah mati, sebagai selama mereka bisa membuat Nili menderita, maka tujuan mereka telah tercapai meskipun mereka tidak bisa membunuh Nili, itu sudah cukup. Ketika semua orang melihat Nili dengan ngeri, Nili terbang tepat di depan Shen Xiu dan mencengkeram lehernya. Shen Xiu meronta kesakitan, "Lepaskan, lepaskan." Sebelum dia selesai berbicara, cakar tajam seperti serigala Nili langsung menusuk tubuh Shen Xiu. Shen Xiu berjuang kesakitan. Nili merobek tangannya dengan mulutnya. Shen Xiu meratap menyakitkan. Seperti guntur, Nili meraih leher Shen Xiu dengan cakar iblis itu dan langsung memutar leher Shen Xiu. Melihat penampakan membunuh Shen Xiu, semua orang tercengang. Shen Fei dan Shen Yue di samping sangat ketakutan sehingga mereka kencing ketakutan ketika melihat pemandangan di depan mereka. Saat itu hanya hujan dan tidak ada yang bisa melihatnya. Nili memalingkan muka, mereka terkunci erat oleh nafas Nili, mereka tidak bisa bergerak, Nili terbang di belakang Shen Fei. Hanya ada ledakan, Shen Fei tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung dihancurkan menjadi sampah oleh Nili. Darah Shen Fei menodai hujan, dan perlahan turun bersama hujan. Melihat pemandangan di depannya, Shen Yue langsung berlutut dan berkata, "Maafkan aku Nili, tolong biarkan aku pergi, mereka mengancamku dan aku datang ke sini, selama kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan pernah melangkah masuk kemuliaan lagi di masa depan. Satu langkah dari kota, aku mohon biarkan aku pergi." Nili menoleh untuk melihat Shen Fei. "Awalnya, kamu bisa menjalani hidupmu dan menghabiskan sisa hidupmu. Tapi kamu bersikeras untuk memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan." Sebuah ide muncul di mata Nili, tubuh Shen Yue semakin besar, dan hancur berkeping-keping dengan keras. Setelah Nili memperoleh kekuatan iblis, dia memahami hukum kematian dengan lebih teliti. Setelah kematian Shen Fei, monster di tanah juga perlahan mendapatkan kembali kewarasan mereka. Mereka merasakan ada beberapa aura yang kuat, dan monster-monster itu sangat ketakutan sehingga mereka lari dengan putus asa. Nili juga tidak terus mengejar monster-monster itu, dia tahu monster-monster itu tidak akan pernah menyerang kota Glory lagi setelah mereka takut akan kekuatan mereka. Nili mengambil Ziyun, dan tubuhnya perlahan kembali ke bentuk aslinya. Duan Jian dan Nili terbang ke kota bersama. Meskipun mereka menang, tidak ada yang bersorak. Para prajurit memandang Nili dan yang lainnya, dan Ziyun berbaring diam di pelukan Nili. Ye Mo, Ye Xiu, Ye Suo, dan keluarga aristokrat lainnya semua memandang Nili diam-diam dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Saat ini, semua orang di kota tahu tentang kematian Ziyun. Ye Zong, Lu Piao dan Du Ze juga keluar dari retret. Ninger dan yang lainnya pergi setelah membersihkan monster angin dan salju raksasa yang datang dari tanah. Monster-monster ini dikemudikan oleh Shen Fei dan yang lainnya. Mereka mengusir monster dari tanah dan menyerang penduduk kota Glory. Jika kota tidak dapat melihat satu sama lain, mereka kemungkinan besar akan ditelan oleh gelombang buas, yang juga merupakan salah satu strategi mereka. Ye Zong, Du Ze, Lu Piao dan yang lainnya juga bergegas ke tembok kota setelah mendengar berita itu. Mereka melihat Ziyun di pelukan Nili,
berbaring dengan damai di pelukan Nili, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Nili, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan Siyun, kan? Ninger menangis dan bertanya pada Nili, air mata mengalir dari sudut matanya memerah seperti sungai. Di masa lalu, dia selalu iri pada Siyun dan semua yang dia miliki, termasuk Nili, tetapi setelah secara bertahap mengetahui kesepian Siyun dan Nili, dia secara bertahap tidak lagi iri pada Siyun, tetapi menganggap Siyun sebagai saudara perempuannya sendiri. Nili, aku tahu kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan Yuner, kan? Ye Zong menatap Nili dengan sedih. Nili menggelengkan kepalanya, air mancur kehidupan telah digunakan untuk menyelamatkan ibu mertuaku. Jika dia hanya terluka parah, dia masih memiliki nafas dan dapat menyelamatkan nyawanya, tapi... Nili mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak kesakitan, tapi dia tidak menyangka dua nyawa Siyun akan menyelamatkannya. Nili membenci mengapa dia tidak bisa menemukan plot Shen Fei sebelumnya dan tidak bereaksi dalam waktu. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.